hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan penuntut prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara. Permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut karena alasan yang disebutkan dalam nota keberatannya sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima karena a. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar asas presumptio juste causa. B. Tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara akuo telah dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin angkum sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003. 2. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap obscure libel karena a. Tidak cermat karena uraian dakwaan disusun secara tidak cermat disebabkan jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal pernyataan dalam dakwaan. B. Tidak jelas karena terdapat uraian yang bersifat imajiner dan hanya berupa asumsi semata dan tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan akuo. C. Tidak lengkap karena tidak menguraikan kesamaan antara salinan CCTV sehingga salinan kopi rekaman tidak dapat dijamin otentitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Tanggapan penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH tertanggal 28 Oktober 2022. Kami jaksa penuntut umum telah mendengar, membaca dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut. Kami menanggapnya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.